Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, yang Maha Ahad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, lam yalid walam yulad, yang tidak ada serupa dan semisal dengannya, laisa kamitslihi syai'. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Saudara sekalian, bertemu kembali kita berbincang-bincang masih berkaitan dengan seputaran perbandingan agama. Pada video sebelumnya kita sudah bicarakan ataupun menanggapi begitu tentang pendeta Saifuddin Ibrahim yang pernyataannya begitu kontroversial, kemudian begitu viral, menghebohkan, ya, menghebohkan jagat dunia teologis gitu ya, yang pada saat ini masih heboh, masih panas suasananya, masih ricuh dan masih rusuh begitu, sehingga beliau sudah tidak layak dipanggil beliau ya. Sehingga si Saifuddin ini sudah dilaporkan ke Barisskrim, dan kabar terakhir pagi tadi yang sebagai informasi bahwasanya Barisskrim sudah mulai mencari, bahkan dia sudah bekerja sama dengan FBI dalam hal ini ya. FBI telah ikut campur tangan untuk membantu mencari dan menangkap si Saifuddin Ibrahim ini. Ya, memang harus dikejar dan harus diselesaikan dan dituntaskan. Ya, meski dimanapun dia berada. Ya. Karena memang kalau dalam informasi keberadaannya saat ini sedang berada di negeri Paman Syam atau di USA ataupun di Amerika. Jadi justru ironinya sekarang ini di Amerika itu sedang menggalak-galakkan tentang anti fobia terhadap Islam gitu ya, anti fobia terhadap Islam. Nah, justru dia membuat vlog video itu di Amerika, yang notabene sedang di sana itu gencar-gencarnya memerangi tentang fobia terhadap Islam gitu. Jadi ini kesempatan untuk menegakkan kebenaran itu sedang diproses, maka pantas dan harus bahkan dia untuk ditangkap gitu ya. Ya, semoga saja dimudahkan oleh Allah pekerja para aparatur negara untuk menangkap Saifuddin Ibrahim yang dengan beraninya, dengan lantangnya merendahkan, melecehkan agama Islam, umat Islam, Allah, Muhammad, bahkan Al-Quran dihinakan dengan ya dia meminta mengusulkan kepada Menteri Agama Yakut Khalil Khemas supaya menghapus 300 ya. Luar biasa banyaknya 300 ayat Al-Quran yang disinyalir menurut persepsinya dia itu ayat-ayat yang membahayakan, yang melahirkan paham terorisme katanya, kemudian radikalisme menurut dia. Dan dia sendiri tidak sadar bahwasanya di dalam Alkitab justru ayat-ayat terorisme banyak, dan harus harus direvisi itu bukan Al-Quran, tapi ya harusnya ya ini. Nah, ini Alkitab. Baik saudara, untuk pertemuan kali ini kita juga membicarakan hal yang masih viral, cukup viral. Bahkan di salah satu televisi swasta kemarin sempat diangkat dan diperbincangkan, diperdebatkan berkaitan berita yang satu ini. Yakni berita tentang atau informasi tentang pernikahan beda agama.
pernikahan beda agama, yang sebetulnya saudara ini bukan hal yang baru gitu ya, bukanlah hal yang baru. Pernikahan beda agama ini sudah terlalu banyak, tapi apa namanya, kenapa kok saat ini baru viral dan baru begitu menghebohkan, cukup menghebohkan gitu. Setelah ada salah satu staf ahli kepresidenan, dia seorang wanita, saya lupa namanya saudara, seorang wanita muslimah yang menikah dengan apa namanya, seorang pria yang beragama Katolik ya, Kristen atau Katolik lah. Dan itu banyak pertentangan di kalangan para pembesar-pembesar dan pemuka-pemuka negara ini, para petinggi-petinggi, bahkan MUI, bahkan melibatkan MUI yang kemarin sempat viral begitu ya. Nah, berkaitan dengan pernikahan beda agama, ini juga termasuk dalam pembahasan dan pengkajian dalam perbandingan agama sendiri. Pernikahan beda agama itu sendiri sebetulnya bukannya tidak ada di apa namanya, diperhatikan ya. Sangat diperhatikan, bahkan Islam begitu intens memberikan perhatian yang serius terhadap pernikahan beda agama ini saudara ya. Terhadap perbedaan agama, orang menikah dalam beda agama. Di Indonesia sendiri, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bukanlah hal yang baru sebetulnya. Sudah banyak ya. Cuman kenapa baru kali ini diviralkan dan begitu menghebohkan begitu ya. Apakah, saya tidak tahu apakah ini karena memang dia apa namanya, salah satu staf kepresidenan sehingga harus diangkat beritanya, atau lalu bagaimana dengan yang lain yang selama ini, bahkan padahal di Indonesia ini bukan ini kali pertama, sudah banyak sekali orang yang menikah berbeda agama begitu ya, perbedaan agama ya. Meski di Indonesia tidak menganut ketentuan hukum Islam, tapi tetap sumber hukum Islam tetap dipakai di dalam menetapkan pada kegiatan-kegiatan tertentu di negara kita ini. Bahkan sampai MUI sendiri sudah memfatwakan bahwasanya pernikahan beda agama itu haram, hukumnya tidak sah. Itu sudah kemarin di dalam salah satu stasiun televisi, itu cukup perdebatannya cukup sengit gitu ya, antara orang yang kelompok yang menghalalkan, yang membolehkan pernikahan beda agama dengan kelompok yang tidak menghalalkan atau mengharamkan pernikahan beda agama. Cuma yang ironisnya, saudara sekalian, yang berdebat itu adalah sesama Islam. Ini ironinya tuh begitu tuh, yang sangat disayangkan sekali. Dan gimana ya, di situ terlihat pola pemikiran dan pola keyakinan kita umat Islam ini perlu disatukan kembali begitu saudara. Ya meski saudara terjadi perbedaan pendapat tentang pernikahan beda agama ini, cuman perbedaan pendapat itu memang perlu ditelusuri ulang kembali begitu ya. Dalam hal ini kita mencoba bagaimana Al-Quran berbicara tentang pernikahan beda agama itu ya saudara. Maka topik pembicaraan kita pada kali ini ya, yang pada hari ini akan kita bicarakan ya, pernikahan berbeda agama ya. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menceritakan tentang bagaimana sih pernikahan yang dilakukan antara dua pasang ini yang memiliki beda keyakinan ya, atau berbeda agamanya. Ada beberapa ayat, 3 diantaranya ini yang kita bicarakan saudara ya. Nah ini pertama surat Al-Baqarah, surat yang kedua, itu di ayat yang ke-221 ya, di ayat yang ke-221. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minu. Ya, kita coba ulang membacanya secara perlahan saudara. Wala tankihu musyrikati hatta yu'mina. Wala amatu wala ummatu mu'minatun khairum minhu musyrikati walau a'jabatkum.
wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdu mu'minu khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi idznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Artinya, kita coba arti dengan perlahan-lahan, saudara. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Ingat, wanita-wanita musyrik. Nanti kita perjelas dan kita coba jabarkan. Sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik. Maksudnya laki-laki dalam hal ini. Laki-laki yang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walau dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Surat Al-Baqarah ayat 221. Saudara, ayat ini, surat Al-Baqarah ini menjelaskan bahwasanya diharamkan hukumnya. Wala di sini ada suatu perintah larangan, ya, dengan menggunakan kalimat lam nahi dan janganlah, gitu. Wala dan janganlah. Maka hukum yang lahir dari kalimat ini adalah haram hukumnya. Haramnya itu atas apa? Atas pernikahan yang dilakukan baik wanita mukmin kepada laki-laki yang musyrik atau sebaliknya, laki-laki mukmin kepada wanita musyrik. Artinya orang Islam baik laki-laki maupun perempuan haram hukumnya menikah dengan yang di luar Islam, orang-orang musyrik. Yang non-muslim musyrik. Catatan muslim, non-muslim musyrik, yang syirik, ya. Nanti kita jelaskan itu. Itu ayat yang pertama. Ini ayatnya agak lebih kecil-kecil, ini kurang jelas di mata saya, saudara. Surat ada juga dalam surat Al-Maidah dituliskan bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan kita baca. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum ta'amul kinkum, ya. Kemudian wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina walam mutakhidina akhdan wa may yakfur bi ayatil wa may yakfur bi imani faqad habitat amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ayat ini mengatakan pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab. Kita garis bawahi yang Alkitab, yang diberi Alkitab. Itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, ya. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya. Dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat ke-5. Saudara, di dalam surat Al-Maidah ini ada pernyataan dihalalkan baik menikahi ataupun olahan ataupun masakan para ahli kitab. Ahli kitab kita garis bawahi. Yang menjadi pertanyaan saudara, siapa ahli kitab itu? Begitu ya. Siapa ahli kitab?
Sedangkan di dalam surat Al-Baqarah tadi dikatakan pengharaman dengan jelas dan tegas untuk menikahi baik laki-laki mukmin ataupun wanita mukmin menikahi laki-laki musyrik ataupun perempuan-perempuan musyrik itu haram hukumnya. Sementara di Al-Maidah ayat yang kelima dijelaskan ahlil kitab itu dihalalkan ya untuk menikah dengan mereka halal dan masakan mereka pun halal. Nah, di sini saudara yang perlu kita tegaskan, yang perlu kita pahami makna kandungan yang disebut daripada ahli kitab, orang-orang yang diberi Alkitab. Ahli kitab itu dalam konteks tafsir, baik itu Ibnu Katsir dan tafsirnya Al-Maraghi, kata-kata ahli kitab yang tertuang di dalam Al-Maidah ayat yang kelima ini adalah Yahudi, kaum Yahudi dan Nasrani yang masih beriman kepada Allah, ya, yang mereka beriman kepada Allah, kemudian mereka tetap menjalankan syariat agamanya, cuman bentuk syariatnya saja yang berbeda dengan umat Islam. Artinya mereka masih meyakini dan beriman hanya kepada Allah dan mengesahkan Allah. Ada lagi sebahagian yang menafsirkan ahlul kitab itu adalah anak keturunannya Nabi Yakub yang masih memegang syariat tentang keesaan Allah. Begitu. Itu yang dimaknai dengan disebut dengan ahlul kitab, ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, saya kalau tidak salah saudara, di ayat yang ke-60 itu dikatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir. Itu mereka kalau ajrum mereka akan mendapat nikmat dari Allah. Mereka akan masuk ke dalam surga juga gitu. Di dalam sebentar saudara, saya lihat ayatnya. Ayat yang ke-60 kalau saya tidak salah saudara. Nih. Ahlul kitab yang dimaksud di dalam ayat ini yang semakna dengan apa yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 62 ya 62. Katakan begini, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ahli kitab yang dimaksud di situ adalah Yahudi, baik orang Yahudi maupun orang Nasrani maupun orang-orang Sabiin yang masih beriman kepada Allah. Yang mereka masih bertauhid kepada Allah. Syariatnya saja yang berbeda, tapi tauhidnya tetap kepada Allah. Yang masih mengakui Allah sebagai zat yang untuk dipertuhankan. Itulah ahli kitab yang dihalalkan untuk dinikahi ataupun makanannya juga dihalalkan untuk dimakan. Itu yang dimaksud di dalam Al-Maidah ayat yang ke-5 ini. Itu berdasarkan para mufassir. Jadi bukan Alkitab, ahli kitab yang orang-orang memegang atau menerima Alkitab yang maksud di sini. Tidak. Kalau di sini konteksnya bukan ahli kitab tapi ahli musyrik. Ini yang berlaku di dalam ini. Al-Baqarah ayat 221 ini. Nah, jadi orang yang beragama Kristen, baik Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, apalagi Konghucu, itu kategorinya adalah ahlul musyrik. Apa bedanya ahlul kitab yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Maidah ayat ke-5 dengan Al-Baqarah ayat 221? Kalau yang dituangkan di dalam Al-Maidah ayat yang ke-5 ini, mereka masih bertauhid kepada Allah. Mereka masih beriman kepada Allah. Mereka tidak mempersekutukan Allah. Ahlul kitab di sini masih menjalankan syariat yang benar, syariat yang diturunkan oleh para nabinya, kaum-kaumnya. Ya, nabi yang diutus untuk kaumnya mereka. Itu yang dimaksud ahli kitab di sini. Bukan Alkitab, orang yang membawa Alkitab Bible ini bukan ahli kitab. Kalau yang memegang Bible sekarang, walaupun di depannya tertulis Alkitab, bukan Alkitab ini. Karena mereka tidak mengimani Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah saja dan tidak mengakui kemutlakan Allah yang Maha Tunggal.
Kalau ini yang memegang kitab Alkitab Bible ini berlaku ini ayatnya surat Al-Baqarah ayat 221, mereka adalah ahlil musyrik. Apa itu ahlil musyrik? Orang yang menganggap atau yang mengaku mereka syirik ataupun ada Tuhan lain selain Allah, begitulah. Yang mereka meyakini adanya Tuhan lain selain daripada Allah. Itu musyrik. Karena memang mereka meyakini bukan yang Tuhan itu bukan Allah saja, tapi Yesus itu terdiri dari 3 unsur. 3 in 1 itu. Maka yang berlaku kepada mereka itu yang dikatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-17, ayat yang ke-72 dan ayat yang ke-73. Apa bunyinya di situ? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsun salasah. Kafirlah orang yang menganggap Allah itu salah satu di antara yang 3. Satu dari antara yang 3 atau 3 itu di dalam satu. Itu kafir. Mereka bukan ahlul kitab, mereka ahlul musyrik karena syirik. Karena telah mempersekutukan Allah, mereka masuk ke dalam itu. Nah, jadi yang berlaku kalau yang non-muslim sekarang yang di luar Islam sekarang, mereka masuk ke dalam kategori ini. Nih, musyrikin. Ya, musyrik. Ya, diperkuat juga itu di dalam surat At-Taubah juga dikatakan innamal musyrikina najasun, mereka dijelaskan begitu di dalam At-Taubah itu. Mereka najis, dipandang najis. Berdasarkan Al-Qur'an karena akidahnya telah mempersekutukan Allah. Jadi tidak berlaku Al-Maidah ini untuk untuk Yahudi Nasrani sekarang. Karena mereka sudah tidak bertauhid kepada Allah lagi. Ini berlaku kepada kaum-kaumnya umat nabi-nabi yang diturunkan pada masanya itu, yang mereka masih beriman kepada Allah, yang masih mentauhidkan Allah dan masih menjalankan syariat-syariat agama Allah. Itu yang dihalalkan, mereka dinikahi maupun masakan-masakannya juga halal untuk dimakan. Makanya di dalam Al-Baqarah tadi dikatakan di ayat yang ke-62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dari orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, itu catatannya. Orang Yahudi, Nasrani, atau Sobiin yang masih beriman kepada Allah. Yang masih mengesahkan Allah, yang masih bertauhid kepada Allah. Dan juga beriman tentang hari akhir. Dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi itu yang dimaksud di dalam ahlul kitab. Menurut para mufassir ke sana perginya. Jadi saudara, yang dihalalkan sekali lagi bukan yang menerima Alkitab Bible ini, bukan ini, ya. Kalau yang memegang Bible sekarang berlaku nih surat Al-Baqarah ayat 221. Kalau yang ini surat Al-Maidah ayat yang kelima itu berlaku hanya untuk orang-orang ahli kitab di masanya dulu yang masih menjalankan syariat Allah, yang masih beriman kepada Allah, yang masih mentauhidkan Allah. Cuman syariatnya saja berbeda dengan syariat umat Islam sekarang. Makanya di dalam Al-Maidah itu mereka dihalalkan baik dinikahi ataupun olahannya, masakannya, begitu. Nah, terlepas dari itu semua, saudara silakan juga dibaca di dalam surat Al-Mumtahanah. Di dalam ayat ini kita langsung saja ke artinya. Hai orang-orang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanannya. Mereka, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang kafir. Lihat. Jadi kalau perempuan yang beriman, ternyata suaminya kafir, suaminya di luar Islam, jangan dikembalikan. Ya, jangan kamu kembalikan, kata Allah begitu dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10. Artinya pernikahannya itu udah enggak sah itu, ya. Mereka tidak halal, kata Allah begitu tuh. Lihat. Ini. Nih, katakan di sini. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu. Jelas Allah katakan di sini.
Haram. Mereka tidak halal. Pernikahan beda agama yang sekarang ini tidak halal. Tidak halal. Mereka haram hukumnya itu. Ya. Nah ini yang berdasarkan ini. Ya, jadi tiga. Nah, orang kafir itu. Dijelaskan lagi orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Ya, di sini mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Jelas dan tegas. Jadi hukum pernikahan beda agama itu haram dalam Islam. Haram. Agama apapun dia. Di luar Islam pernikahan yang dia laksanakan tidak sah. Haram hukumnya. Tidak halal mereka. Maka kategorinya adalah ya saudara tahu sendiri apa konsekuensinya tentunya saudara. Nah, ini yang menjadi pemahaman kita semua hal yang demikian ini perlu kita camkan yang viral pada akhir-akhir saat ini. Pernikahan beda agama jelas di dalam Islam dengan jelas dan tegas dari ketiga ayat tersebut menjelaskan Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah ayat 5, Mumtahanah ayat ke-10 menjelaskan bila diakumulasikan, bila kita gabungkan, hukum pernikahan beda agama itu haram. Haram dengan jelas dan tegas dinyatakan begitu. Adapun ahli kitab yang dimaksud dalam Al-Maidah ayat yang ke-5 itu bukan ahli kitab sekarang ini yang menerima ini ataupun yang memegang Bible ini. Ini bukan ahli kitab, tapi ahli musyrikin. Sekali lagi mereka ahli musyrikin karena mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak menerima Allah sebagai Tuhan. Mereka syirik kepada Allah, mereka mempersekutukan Allah, mereka menuhankan sosok yang lain selain daripada Allah. Maka mereka golongannya adalah ahli musyrikin. Untuk mereka ini berlakulah surat Al-Baqarah ayat 221. La tankihu musyrikina wal musyrikati hatta yu'minu billah. Jangan menikahi mereka sebelum mereka beriman terlebih dahulu kepada Allah. Demikian saudara perbincangan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.